Selamat sore pendengar Radio Gema Edukasi. Apa kabar kalian di hari ini? Saya berharap kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti program acara Bimbel, Bimbingan Belajar untuk siswa-siswi SMA kelas 12. Dan hari ini materi kita adalah tentang karbohidrat. Karbohidrat pasti kalian sudah tahu ya. Selama 1 jam kebersamaan kita, Rahma akan mencoba bersama dengan Pak Musa nanti yang akan menjadi narasumber kita, dan kalian siap-siap untuk mendengarkan pembelajaran ini. Dan setelah yang satu ini kita akan kembali lagi, jadi tetaplah bersama kami di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Jalani hidupku sendiri, tak ada yang menemaniku sampai saat ini. Ku cari seseorang, Tuhan sempurna untuk ada di hatiku. Tak ada yang menemaniku sampai saat ini. Ku cari seseorang, Tuhan terserah saja, yang terpenting
kembali lagi di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Dan saat ini Rahma sudah bersama narasumber kita hari ini. Tadi sudah Rahma sebutkan bahwa hari ini kita mata pelajarannya kimia bersama Pak Musa Nurasid SPD. Beliau adalah guru SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Dan saat ini beliau sudah bersiap-siap untuk memberikan materinya kepada kita, dan kita sapa dulu. Selamat sore Pak Musa. Sore Insan Edukasi. Semangat Pak. Semangat. Masih semangat. Baik, kalau masih semangat kita langsung saja. Ayo insan pendengar Radio Gema Edukasi, siap-siap kalau perlu dicatat. Oke? Ya, kita langsung ke Pak Musa. Silakan Pak. Baik, kepada Insan Edukasi Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Pada kesempatan hari ini kita akan mencoba memaparkan ya salah satu materi kimia ya kelas 12 semester 2, di mana judulnya yang kita ambil adalah tentang karbohidrat. Iya. Kalau dari istilah nama karbohidrat, ini kan merupakan sumber energi utama selain protein dan lemak. Ini sepertinya sudah nggak asing ya. Iya, betul Pak. Itu. Nah, karbohidrat ini terkandung banyak dalam nasi, kentang, mie jagung, gula, dan buah-buahan. Di mana karbohidrat ada yang mudah dicerna oleh tubuh dan ada yang sulit dicerna oleh tubuh. Iya. Jaringan tertentu, misalnya sel darah merah, sebagian besar ada di otak, dan sistem saraf hanya memperoleh energi dari karbohidrat. Itu salah satunya. Iya, jadi sebenarnya pengertian karbohidrat sendiri itu apa Pak? Karbohidrat ini kan lebih dikenal dengan istilah sumber energi dia. Sumber energi. Jadi Jadi karbohidrat itu adalah sumber energi. Betul, sumber energi. Hanya masalahnya karbohidrat ini kan kalau dia dalam makanan ya, ada yang langsung bisa dibuat oleh tubuh. Iya. Ya. Ada juga yang tidak langsung dibuat oleh tubuh. Artinya kita harus dapat asupan dari luar. Gitu. Itu karbohidrat. Makanya di dalam karbohidrat ini ada dua tipe. Ada yang namanya esensial ya, ada juga yang non esensial gitu. Baik, selanjutnya ini karbohidrat ini adalah merupakan salah satu senyawa organik ya yang melimpah di bumi. Karbohidrat sendiri terdiri dari karbon, hidrogen serta oksigen. Jadi ini ada unsur C, H dan O. Karbohidrat ini memiliki berbagai fungsi untuk makhluk hidup, terutama sebagai sumber bahan bakar, yaitu dari glukosa, cadangan makanan, dan materi pembangun seperti selulosa pada tumbuhan, kitin pada hewan, serta jamur. Pada proses fotosintesis misalkan, tumbuhan hijau ini kan dapat mengubah karbon dioksida menjadi karbohidrat. Itu salah satu dapat ya. Karbohidrat mengandung gugus fungsi karbonil serta banyak juga mengandung gugus hidroksil. Istilah karbohidrat pada awalnya digunakan pada golongan senyawa yang memiliki rumus CH2O dalam kurung N. Ya, itu rumus umumnya dari karbohidrat. Bentuk molekul karbohidrat paling sederhana yang terdiri dari satu molekul gula sederhana disebut monosakarida. Contohnya adalah glukosa. Banyak karbohidrat yang merupakan polimer yang tersusun dari berbagai molekul gula yang terangkai menjadi rantai yang panjang serta dapat bercabang-cabang yang disebut polisakarida. Misalnya pati. Nah, selain monosakarida dan polisakarida, terdapat juga disakarida, di mana rangkaiannya terdiri dari dua monosakarida. Dan ada juga oligosakarida, yang rangkaiannya dari beberapa monosakarida. Gitu. Nah, sekarang kita akan kelompokkan nih, insan edukasi, bahwa penggolongan karbohidrat ini kita bentuk atau kita uraikan menjadi 3 kelompok. Apa saja ada monosakarida, ada disakarida, ada polisakarida. Gitu. Ya. Baik, saya simpulkan nih mengenai monosakaridanya. Yang pertama adalah monosakarida. Ini dikelompokkan menjadi 2.
yaitu bentuk aldosa dan bentuk ketosa. Ketosa. Aldosa ini adalah polihidroksialdehida. Contohnya aldopentosa, aldoheksosa. Aldopentosa ini salah satunya ribosa. Sedangkan aldoheksosa itu adalah glukosa. Sedangkan ketosa ini adalah polihidroksiketon. Contohnya adalah ketoheksosa, yaitu fruktosa. Nah, kenapa dibedakan menjadi dua, yaitu aldosa dan ketosa? Ini menunjukkan bahwa di dalam monosakarida ini ada yang gugus fungsi aldehid, maka namanya aldosa. Ada yang kelompok keton, gugus fungsi keton, itu adalah ketosa. Jadi kelompoknya aldosa dan ketosa itu berdasarkan gugus fungsi. Ya. Lalu sifat monosakarida nih, ini mungkin yang lebih harus dipahami ya, bahwa sifat monosakarida itu pertama larut dalam air. Semua monosakarida larut dalam air dan membentuk ikatan hidrogen, sebab semua monosakarida punya gugus OH atau gugus alkohol. Lalu mutarotasi. Semua monosakarida optis aktif, tetapi setelah larut dalam air mengalami perubahan sudut putar untuk mencapai sudut putar yang stabil. Ya. Lalu ada juga dia bisa teroksidasi, ya. Bisa juga terreduksi, ya. Terreduksi. Contohnya ini reduksi aldehid dan keton menjadi alkohol polipalen. Oke. Nah itu mengenai monosakarida. Sekarang yang kedua, disakarida, di mana disakarida dikenal dengan rumus umumnya C12H22O11. Nah, disakarida ini ya, yaitu adalah sukrosa. Diperoleh dari batang tebu, akar tanaman bit, buah-buahan dan madu. Terhidrolisis menjadi satu molekul glukosa dan satu molekul fruktosa, pengaruh asam atau enzim. Lalu terjadi pembalikan arah putaran sehingga dinamakan inversi. Ya. Nah, sukrosa juga adalah campuran 50% glukosa dan 50% fruktosa yang dikenal dengan gula invert. Dalam kehidupan sehari-hari banyak digunakan untuk membuat sirup, kembang gula, dan buah kaleng. Tidak mereduksi reaksi Fehling atau Tollens. Nah, makanya sukrosa ini sebenarnya dikenal dengan istilah gula tebu. Gitu, karena diperoleh dari batang tebunya. Lalu maltosa yang kedua, dia diperoleh dari hidrolisis amilum. Ya. Terhidrolisis menjadi 2 molekul glukosa. Lalu digunakan untuk makanan bayi. Maltosa ini dapat mereduksi Fehling atau Tollens karena mempunyai gugus hemiasetal yang masih bebas. Dinamakan gula pereduksi. Dan yang ketiga, di samping sukrosa, maltosa ada juga laktosa. Terdapat dalam air susu binatang, mamalia, air susu sapi, dan manusia mengandung 5% laktosa. Nah, laktosa juga dikenal dengan istilah gula susu. Secara komersial, laktosa merupakan hasil samping produksi keju. Terhidrolisa menjadi 1 molekul glukosa dan 1 molekul galaktosa. Dinamakan gula pereduksi karena dapat mereduksi Fehling dan Tollens. Hal ini, laktosa mempunyai gugus hemiasetal yang masih bebas. Nah, karena laktosa ini dikenal dengan gula susu, ya, artinya yang ada di dalam air susu, maka istilah-istilah susu produk untuk makanan bayi. Ya, itu banyak menggunakan istilah namanya. Ada laktogen, ya. Dan laktamil, itu istilahnya. Karena berdasarkan ini tadi ya Pak. Betul, berdasarkan bahan ya. Aslinya dari laktosa itu sendiri. Lalu kelompok yang ketiga, di samping monosakarida, disakarida, ada juga polisakarida. Di mana polisakarida ini C6H10O5 dalam kurung N.
Polisakarida ini terdiri dari amilem, glikogen, dan selulosa, di mana merupakan polimer dari dextraglukosa. Polisakarida sukar larut dalam air, dan polisakarida tidak dapat mereduksi reaksi Fehling, Tollens, dan Benedict. Artinya tidak bisa direduksi semua. Ini kenapa tidak bisa larut dalam air, Pak? Polisakarida ini? Dia posisinya kayak semacam ini ya, amilum ya. Ya, di mana amilum ini kan sepertinya ada dua jenis nih. Ada amilosa dan ada amilopektin. Ya. Amilosa ini polimer rantai lurus dari 1000 atau molekul glukosa dengan ikatan alfanya. Lalu amilopektin polimer rantai bercabang lurus dari 100 molekul glukosa dengan ikatan alfa dan percabangannya dengan ikatan alfa. Amilosa lebih mudah larut dalam air daripada amilopektin. Nah, amilum ini kan ada di dalam nasi. Kadang-kadang kita bisa membedakan antara nasi buatan kita Indonesia dengan nasi Jepang, gitu. Dimana nasi Jepang itu kan lebih lengket. Ya. Ini ternyata unsur amilum, ya, yaitu unsur amilosa dan amilopektinnya yang berbeda, gitu. Begitu. Makanya yang amilosa ini dia lebih mudah larut dalam air, ya. Mungkin itu termasuk nasi kita. Ya, jadi komposisi amilosanya lebih banyak. Tapi kalau di Jepang, ya nasi Jepang itu yang amilopektinnya yang lebih banyak, gitu. Besar, ya. Makanya kalau kita makan, ya pakai sumpit, nasi kita pasti nggak bisa. Iya, pasti pecah ya. Iya, pasti pecah. Nggak Gitu keangkat. Kan. Nggak, betul, nggak keambil. Tapi kalau nasi Jepang kayaknya lengket ya, ya kayak lengket. ketan ya Pak ya. Betul, gitu. Jadi pakai sumpit aja dia akan mudah. Banyak, ya. Itu maksudnya kenapa ada yang suka larut dalam air, ada yang enggak. Terus yang glikogen nih. Glikogen ini dikenal dengan istilah cadangan makanan. Cadangan makanan. Jika tubuh kita kelebihan glukosa, maka akan diubah menjadi glikogen dan disimpan di jaringan otot dan hati. Maka glikogen dikenal dengan istilah gula otot. Gitu. Satu molekul glikogen terdiri dari 1.700 sampai 600.000 molekul glukosa. Percabangan lebih banyak dari amilopektin, banyak cabang 6 sampai 12 unit glukosa. Dan satu lagi adalah selulosa. Terbentuk dari hasil fotosintesis. Terdapat di dinding sel dan serat tumbuhan. Merupakan polimer rantai lurus dari beta dextraglukosa dengan ikatan beta. Panjang rantainya berkisar antara 2.000 sampai 26.000 unit glukosa. Rantai polimer tersusun rapat dan melintir seperti serat dalam benang. Digunakan untuk membuat kertas, serat sintetis, dan bahan bangunan. Selulosa ini banyak digunakan untuk membuat kertas. Kertas yang Betul. kita pakai sehari-hari ya Pak? Ya, makanya kalau di daerah Bandung, ya Jawa Barat, itu ada yang namanya Balai Besar Selulosa. Gitu. Nah, ternyata Balai Besar Selulosa itu adalah produksi atau pabrik kertas, gitu, dari serat kayu, dari serat kayu, ya, atau serat pohon ya istilahnya, itu dibentuk jadi kertas. Nah, makanya ini selulosa atau serat sintetis. Kalau bahan bangunan apa Pak? Selulosa bahan ini? Bangunan ini maksudnya adalah kayak semacam plastik juga, bukan plastik, maksudnya kertas, tapi kayak kertas karton, ya kan? Yang lebih tebal. Yang lebih tebal, gitu. Untuk bangunan kayak pembungkus keramik, ya kan? Itu kan pakai kertas karton ya sebetulnya. Itu kertas juga, cuma dia berbeda komposisinya, seratnya itu berbeda. Makanya di sini kan ada yang ikatan ya, ikatannya yang menggunakan ada yang rantai lurus, ada yang punya ikatan beta, ada yang punya ikatan alfa, ya kan? Gitu. Jadi serat dari benangnya ya, menurut polimernya itu ada yang tersusun rapat, ada juga yang melintir. Istilahnya istilah selulosanya begitu. Ya. Jadi Balai Besar Selulosa yang ada di Jawa Barat itu adalah yang punya pemerintah, ya kan? Di mana dia bagaimana cara membuat kertas. Kita kan kalau kita hanya sekedar menggunakan kertas, tapi
kita tidak tahu asal usul Iya, kertas itu dari mana, prosesnya seperti apa gitu. Oh, Nah, berarti kalau bisa dipakai untuk wisata apa itu Pak? Kalau study ya mungkin visit ya, iya, study tour outbound ya. Betul. Untuk outbound itu bisa gitu. Oke, berarti ini sangat berguna juga ya Pak ya, kalau kita misalnya ke Bandung dan mencoba untuk mengetahui bagaimana membuat kertas itu ya Pak ya. Betul. Menarik. Ya kan, sekali. karena kertas ini terbuat dari serat. Nah, seratnya itu serat dari mana? Ternyata itu serat dari pohon atau serat kayu dari kayu gitu kan. Bisa dibuat jadi kertas. Gitu loh. Jadi kalau kita lihat kertas ini adalah terbuat dari serat-serat. Kayak semacam kain, pakaian kita kan terbuat dari serat juga. Ya, istilahnya. Jadi banyak jenisnya, hanya pengelompokannya yang mungkin untuk kertas, untuk pakaian dan berbeda-beda gitu. Oke. Baik pendengar Radio Gema Edukasi, semakin menarik pembelajaran kita tentang karbohidrat ini, dan nanti setelah yang berikut kita akan kembali lagi. Jadi tetaplah bersama kami di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua.
Anda sedang mendengarkan acara Bimbel, Bimbingan Belajar di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Pendengar Radio Gema Edukasi, terima kasih atas kebersamaan kalian yang masih setia mendengarkan acara Bimbel ini, dan kita masih mengenai materi karbohidrat. Bagaimana? Semakin menarik, dan Rahma harap kalian tetap mengikuti program ini, dan sekali lagi kalau memang perlu dicatat, karena pasti ini sangat berhubungan dengan pelajaran kalian di sekolah. Baik, kita akan lanjutkan kembali tentang materi kita karbohidrat. Masuk ke apa nih, Pak? Apa namanya? Uji. Cara menguji karbohidrat. Baik, silakan Pak Musa. Baik, tadi disampaikan ya, sedikit saya tambahkan ya, biar fokus tentang karbohidrat ini. Karbohidrat ini kan tadi saya sampaikan terdiri dari monosakarida, ya, disakarida dan polisakarida. Di mana monosakarida ini, senyawa yang termasuk monosakarida itu adalah glukosa, galaktosa dan fruktosa. Nah, yang termasuk kelompok aldosa, di mana aldosa itu adalah yang punya gugus fungsi aldehid, itu glukosa dan galaktosa. Sedangkan kelompok ketosa yang punya gugus fungsi keton itu adalah fruktosa aja. Nah, selanjutnya disakarida. Nah, disakarida ini ada 3 juga, yaitu sukrosa, maltosa dan laktosa. Nah, sukrosa ini terbentuk dari 2 monosakarida, di mana sukrosa ini terbentuk dari glukosa dan fruktosa. Sedangkan maltosa terbentuk dari glukosa dan glukosa. Sedangkan laktosa itu terbentuk dari glukosa dan galaktosa. Selanjutnya polisakarida. Nah, polisakarida ini tadi ada amilem, glikogen, dan selulosa. Amilem ini bisa dikenal dengan istilah kanji, ya, gitu. Amilem, lalu glikogen juga dikenal dengan istilah gula otot atau cadangan makanan. Sedangkan selulosa ini adalah dikenal dengan istilah serat tubuh, ya, serat tubuh. Selanjutnya karbohidrat ini untuk kita uji, ya, ada tidaknya karbohidrat dalam suatu senyawa, ya, sampel, ini dibuktikan dengan beberapa pengujian. Yang pertama adalah uji molis. Di mana uji molis ini adalah karbohidrat, kita tambahkan larutan aptanaptol, dan kita tambahkan asam sulfat pekat. Nah, kalau dia terbentuk 2 lapisan yang warnanya merah dan ungu, itu menunjukkan adanya karbohidrat. Ya. Itu menggunakan uji molis. Ya. Lalu yang kedua juga bisa menggunakan uji Fehling atau Benedict. Di mana uji Fehling ini adalah karbohidrat kita ambil, lalu kita tambahkan uji Fehling atau uji Benedict. Kalau muncul endapan tembaga oksida yang warnanya merah bata, itu menunjukkan adanya karbohidrat. Dan satu lagi bisa juga digunakan menggunakan uji iodin. Ya. Nah, uji iodin ini cuma lebih mengarah ke amilumnya. Ya. Jadi adanya amilum, ya, kita tambahkan larutan iodin, maka akan muncul warna biru, ya, keungu-unguan. Contohnya nih, yang paling mudah nasi, ya, nasi ini kan kandungan karbohidratnya banyak nih, ya. Kalau kita biarkan kelamaan-lamaan, dia kan warnanya itu akan berubah, ya kan, mulai dari kering pemanasan, ya, istilah.
itu akan berubah. Nah, sebenarnya warnanya itu bukan ungu, tapi warnanya biru dulu. Setelah itu berubah jadi ungu. Nah, sampai dia berubah jadi ungu itu menunjukkan adanya amilum di dalam nasi tersebut. Gitu. Baik, nah saya tambahkan juga fungsi karbohidrat yang insan edukasi ini perlu diketahui. Ya. Jadi yang pertama adalah sebagai sumber energi utama. Sumber energi yang diperlukan adalah glukosa serta tidak dapat digantikan oleh sumber energi yang lainnya. Itu fungsi karbohidrat. Fungsi yang kedua, berperan dalam proses metabolisme, menjaga keseimbangan antara asam dan basa yang terdapat dalam tubuh, serta sebagai pembentuk struktur sel, jaringan, dan organ tubuh. Fungsi yang ketiga, bahwa karbohidrat juga memiliki peran penting dalam membantu proses pencernaan makanan. Ya. Lalu fungsi karbohidrat juga dapat membantu dalam penyerapan kalsium. Ya. Dan yang kelima, karbohidrat juga merupakan pembentuk senyawa yang lainnya. Sebagai komponen penyusun gen juga terdapat dalam inti sel yang sangat penting dalam pewarisan sifat. Dan yang terakhir, merupakan senyawa yang dapat membantu dalam berlangsungnya proses buang air besar. Selulosa juga merupakan salah satu polisakarida yang sulit untuk dicerna, tetapi keberadaan yang terdapat dalam sisa pencernaan dapat bermanfaat untuk mencegah konstipasi atau sembelit. Ya, selulosa itu. Makanya kalau kita mengenal, ya, ada istilah yang namanya dietary fiber, ya, di mana dietary fiber ini adalah jika seseorang punya masalah dengan buang air besar, ya kan, otomatis di situ proses pencernaannya kan sulit, terganggu, terganggu. Makanya kita butuh yang namanya selulosa untuk menghancurkan, ya, biar serat yang ada di dalam tubuh itu mudah untuk dikeluarkan. Ya, gitu. Jadi tidak akan istilah yang namanya mengalami sembelit. Gitu. Tadi yang selulosa ini terdapat dalam buah-buahan dan sayuran, ya? Betul. Ya, jadi selulosa ini bisa juga ya serat tubuh ya, yang ada memang di dalam tubuh, ya, karena sudah mengandung di dalam karbohidrat. Nah, ada juga kalau memang efek yang lain itu adalah asupan dari luar, ya, asupan dari luar, karena kadang-kadang kan kita lebih, ya, mendominasi makanan itu adalah cuma itu aja, betul. Tidak bervariatif, gitu. Apalagi yang namanya anak-anak muda sekarang ya, insan edukasi, kita harus bisa memilah ya, mana yang bagus untuk pertumbuhan, mana yang bagus untuk pencernaan juga, ya. Artinya biar tidak ada gangguan metabolisme, gitu. Iya, betul. Karena memang sekarang mereka lebih memilih junk food, ya. Betul. Ya, gitu. Nah, banyak sekali nih berbagai makanan yang mengandung karbohidrat. Nah, makanya di sini saya sampaikan juga karbohidrat ini banyak dalam suatu makanan, ya. Mungkin insan edukasi perlu menelaah, ya. Ada yang perlu dan ada yang tidak. Salah satu contohnya di sini ada putih telur, ada kentang, ada biji-bijian, buah-buahan segar nih, ubi jalar, kacang-kacangan, roti, pasta, produk dari olahan susu, oatmeal, beras merah, jagung, singkong, dan sagu. Ya, makanya nasi putih dengan nasi merah kayaknya lebih bagus nasi merah. Ya. Cuma kadang-kadang untuk insan edukasi karena agak jarang ya menggunakan nasi merah, ya. Dan juga mungkin rasanya memang berbeda. Betul, dengan nasi rasanya putih. Berbeda. Dan kadang-kadang juga proses pembuatan yang agak berbeda juga. Gitu. Kenapa itu, Pak? Ya mungkin ada trik khusus ya untuk nasi merah itu, tidak sama dengan nasi putih gitu. Betul. Proses pembuatannya. Betul, Baik, itulah pengertian dari karbohidrat, fungsi karbohidrat dan sumber karbohidrat ya, di mana karbohidrat sangatlah dibutuhkan oleh tubuh kita. Seimbangkanlah asupan karbohidrat, jangan terlalu berlebihan karena dapat mengakibatkan obesitas atau kegemukan. Betul. Dan jangan kekurangan karena dapat mengakibatkan
malnutrisi atau kesalahan nutrisi lah istilahnya gitu. Iya. Baik, Insan Edukasi, demikian konsep mengenai karbohidrat ya. Mudah-mudahan Insan Edukasi bisa memahami, menelaah ya kan, bahwa ternyata karbohidrat ini sangat diperlukan dalam kehidupan kita ya, terutama adalah dalam proses pertumbuhan. Ya. Perkembangan metabolisme kita memerlukan apa biar kita tidak terjadi yang namanya asupan nutrisi yang salah ya, gitu. Betul, dan ya, obesitas gitu. Ya Pak ya. Ya, atau obesitas. Baik. Pendengar Radio Gema Edukasi, kita rehat sejenak dan tetaplah bersama kami karena masih banyak lagi yang nanti akan disampaikan, dan tetap juga kalian untuk memperhatikan apa yang tadi telah dipaparkan oleh Pak Musa. Baik, setelah yang berikut kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Jujur, ku mengagumi, pantas ku beri 1000 pujian buat kamu. Jauh di dalam hati, selalu ku rasa bersyukur aku mengenalmu, karena cinta dari kamu jadikan aku wanita terbahagia di dunia. Bersama kamu ku jadi tahu artinya waktu lebih berharga dari harta di dunia. Bersama kamu ku rasa jauh lebih mengerti arti cinta tanpa harus mengucapkan cinta. Kamu ku yakin tahu, ku yakin sama tujuanmu dengan tujuanku. Jauh di dalam hati, selalu ku rasa bersyukur aku mengenalmu, karena cinta dari kamu jadikan aku wanita terbahagia di dunia. Bersama kamu ku jadi tahu artinya waktu lebih berharga dari harta di dunia. Bersama kamu ku rasa jauh lebih mengerti arti cinta tanpa harus mengucapkan cinta. Bersama kamu ku jadi tahu artinya waktu lebih berharga dari harta di dunia. Bersama kamu ku rasa jauh lebih mengerti arti cinta tanpa harus mengucapkan cinta. Bersama kamu ku rasa jauh lebih mengerti arti cinta tanpa harus mengucapkan cinta. Anda masih bersama Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua.
Baik, pendengar Radio Gema Edukasi, kembali lagi saya Rahma bersama Pak Musa masih dalam acara Bimbel, bimbingan belajar untuk siswa-siswi SMA kelas 12. Dan kita tadi sudah membahas tentang karbohidrat yang merupakan sumber utama untuk daya tahan tubuh, metabolisme, dan juga kalaupun berlebihan kita bisa terjadi obesitas ya Pak ya. Betul. Dan saatnya sekarang kita masuk ke simpulan dari materi kita untuk hari ini. Silakan Pak. Baik, insan edukasi. Tadi sudah saya paparkan ya mengenai karbohidrat. Nah, saya simpulkan sedikit ini di akhir bahwa karbohidrat ini ya dalam suatu makanan kita akan bisa diuji ya menggunakan uji kimia ya disebutnya. Yeah. Jadi yang pertama adalah cara menguji karbohidrat menggunakan uji molis. Ya, dengan adanya uji molis ini, jika muncul karbohidrat, dia akan berubah warna dari merah menjadi ungu, gitu. Lalu bisa juga menggunakan uji Fehling nih atau Benedict, di mana sampelnya kita tambahkan uji Fehling saja, maka adanya karbohidrat akan muncul warna merah bata. Dan yang terakhir adalah uji iodin, di mana uji iodin ini adalah uji karbohidrat, tapi lebih mengarah ke salah satu karbohidrat dari polisakarida, yaitu adalah amilum. Jadi amilum ini kalau kita tambahkan iodin, jika adanya amilum, maka warnanya berubah dari biru menjadi ungu. Nah, banyak benar fungsi-fungsi karbohidrat ya yang bisa kita ambil sebagai saran ya dalam kehidupan kita. Kita hanya mengenal bahwa karbohidrat ini hanya dari sisi makanan yang bisa membuat kegemukan ya. Tetapi karbohidrat ini tidak hanya sekedar dari kegemukan saja ya, tapi kan sebagai sumber energi. Ya, mungkin kalau dalam hal insan edukasi ini sedang proses diet ya, bukan berarti karbohidrat ini dihilangkan. Ya, kalau memang takut mengalami kegemukan, mungkin karbohidrat ini tetap kita konsumsi, hanya asupannya atau porsinya kita kurangi saja, gitu. Karena karbohidrat ini paling penting dalam proses pencernaan makanan. Apalagi gitu. dalam masa pertumbuhan ya Pak ya. Apalagi dalam masa pertumbuhan. Artinya kalau memang karbohidratnya kita tidak konsumsi, maka dikhawatirkan ada yang namanya malnutrisi tadi, ya, gitu, kesalahan asupan dalam hal nutrisinya. Ya. Nah, di samping itu juga karbohidrat ini di samping membantu proses pencernaan makanan, ya, dia juga lebih penting dalam hal penyusunan gen, ya, khususnya dalam pewarisan sifat, ya, sehingga karbohidrat ini artinya dalam asupan makanan itu bukan berarti dihilangkan ya, tapi memang harus kita konsumsi, kita bisa memilah-milah. Nah, mungkin saya sedikit ulangi mengenai makanan yang banyak mengandung karbohidratnya. Ya, kita sering mengkonsumsi putih telur nih, ya, buah-buahan segar, kentang, kacang-kacangan ya. Lalu ada roti, pasta, produk dari olahan susu, oatmeal ya, beras merah, jagung. Nah, itu adalah makanan-makanan yang banyak mengandung karbohidrat. Jadi sekali lagi, karbohidrat tidak harus dihilangkan, karena karbohidrat ini adalah sangat penting dibutuhkan oleh tubuh kita, sehingga yang paling penting bagaimana kita mengatur menyeimbangkan asupan karbohidrat ya, jangan sampai berlebihan gitu ya. Itu saja mungkin ya mengenai karbohidrat. Baik, terima kasih Pak Musa atas kehadirannya dan telah meluangkan waktu untuk hadir di studio kami dalam acara bimbingan belajar untuk siswa-siswi kelas 12. Dan nanti di lain kesempatan kita dapat berjumpa kembali. Demikianlah pendengar Radio Gema Edukasi dimanapun kalian berada.
acara bimbingan belajar kita untuk hari ini bersama Pak Musa Nur Rasid SPD. Beliau adalah guru kimia di SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Dan saatnya Rahma pamit dari acara bimbel ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Besok kita akan jumpa lagi di waktu dan acara yang sama, namun dengan materi yang berbeda. Akhirnya segenap kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar kalian. Dari Studio Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua, mengucapkan selamat beraktivitas, tetap semangat, dan sampai jumpa.